Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Elva Heriani. Hari ini kita akan belajar mapel akuntansi keuangan. Baik anak-anak, materi pada hari ini adalah menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah hak atau tuntutan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang sebagai akibat atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini antara penjual dan pembeli. Berikutnya klasifikasi piutang. Piutang diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu piutang usaha, adalah piutang yang terjadi karena penjualan transaksi barang maupun jasa dengan pembayaran yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain, yaitu piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha maupun piutang wesel, seperti piutang kepada karyawan atau pejabat-pejabat perusahaan, piutang bunga, piutang pajak, dan lain-lain. Selanjutnya ada 3 alat yang dapat dilakukan oleh suatu pimpinan perusahaan untuk memonitor piutang. Yang pertama yaitu menganalisis umur piutang, yaitu mengelompokkan saldo piutang pada waktu tertentu berdasarkan umur piutang tersebut. Bisa dilakukan yaitu dengan cara mengelompokkan sesuai dengan masa jatuh temponya. Yang kedua, perputaran piutang. Banyaknya perputaran piutang menunjukkan berapa kali perusahaan dapat menagih piutang tersebut dalam suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah melihat dari rata-rata jangka waktu penagihan piutang. Semakin pendek jangka waktu penagihan piutang, maka semakin baik pula pengelolaan piutang yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebaliknya, jika semakin panjang jangka waktu penagihan piutang, maka semakin jelek pula pengelolaan piutang pada suatu perusahaan tersebut. Pengakuan piutang. Piutang diakui menggunakan accrual basis. Accrual basis yaitu piutang yang diakui pada saat terjadinya transaksi dan bukan pada saat diterimanya uang pembayaran. Piutang ini timbul karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli yang pembayarannya dilakukan pada saat yang akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam perusahaan jasa, piutang akan diakui pada saat jasa tersebut telah dilaksanakan. Pengukuran piutang. Piutang diukur oleh suatu perusahaan sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada saat tanggal transaksi dilakukan. Kemudian, yang berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit, ada syarat pembayaran yang biasanya diberikan atau biasa disebut dengan diskon. Yang pertama yaitu diskon dagang. Diskon dagang adalah diskon yang diberikan karena perbedaan cara menjual atau pelanggan yang dilayani. Contohnya, suatu perusahaan dapat memberikan potongan sebesar 3% apabila penjualan dilakukan secara tunai dan memberikan diskon 2% apabila penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian yang kedua, diskon tunai atau potongan penjualan. Merupakan diskon yang diberikan untuk mendorong pembeli agar melakukan pembayaran secepatnya. Berikut ini beberapa contoh diskon tunai yang biasanya diberikan. Yang pertama adalah N30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang kedua adalah net EOM, artinya pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan.
Dan yang ketiga adalah 2/10 N30. Artinya, apabila pembayaran dilakukan maksimal dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapat potongan sebesar 2%. Dan batas akhir kredit adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada tanggal 1 Maret 2018, PT Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 10 juta rupiah kepada PD Anugrah dengan syarat 2/10 N30. Seperti yang bisa kita lihat, dalam suatu tabel tersebut ada dua metode pencatatan. Yang pertama yaitu gross method, yaitu piutang diakui tanpa memperhatikan potongan. Dan yang kedua adalah net method, yaitu piutang diakui setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Mari kita lihat di jurnal yang pertama, pencatatan penjualan senilai 10 juta rupiah. Dalam jurnal tersebut, piutang usaha di sebelah debit bertambah sebesar 10 juta dan penjualan di sebelah kredit bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, dalam metode net, penjualan senilai 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N30 didapat jurnal seperti berikut. Piutang usaha di sebelah debit bertambah sebesar 9.800.000 rupiah dan penjualan di sebelah kredit bertambah sebesar 9.800.000 rupiah. Artinya dalam hal ini, dalam metode net, piutang akan dikurangi dengan potongan penjualan yaitu sebesar 2%. Kemudian, pencatatan pada gross method yang dilakukan dalam periode diskon. Kita lihat jurnalnya, di situ kas bertambah di sebelah debit sebesar 9.800.000 rupiah. Kemudian potongan penjualan bertambah di sebelah debit sebesar 200.000 rupiah dan piutang usaha berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dalam metode net, mari kita perhatikan jurnalnya. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 9.800.000 rupiah dan piutang usaha berkurang sebesar 9.800.000 rupiah. Kemudian di jurnal yang ketiga, pembayaran diterima setelah periode diskon. Di metode gross, kas bertambah sebesar 10 juta rupiah dan piutang usaha berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dalam metode net, pembayaran diterima setelah periode diskon, jurnalnya adalah kas bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah, kemudian piutang usaha berkurang di sebelah kredit sebesar 9.800.000 rupiah dan potongan penjualan yang hilang di sebelah kredit sebesar 200.000 rupiah. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!